dari Buya, minta izin Buya, minta nasihat dari Buya hukum cerai rapah yang semua dipasrahkan ke pengacara. Mohon maaf, ini korbannya bukan hanya saya. Biasanya seorang istri kalau pergi ke luar negeri, kalau sudah punya uang tinggal bayar pengacara dan dengan alasan yang dibuat-buat jadilah perceraian. Itu di daerah kami Cilacap sangat banyak Buya. Biasanya pihak suami dapat surat dari pengadilan agama dengan tuduhan yang dibuat-buat, di telepon gak diangkat lah, gak dikasih nafkah lah, dan itu tuduhan palsu. Mohon nasihat dari Buya. Baik, seorang istri yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang benar dan sesungguhnya, maka dia melakukan dosa gede, dosa besar, tidak akan mencium bau surga. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'sin. Min ghairi ba'sin, maknanya masih min ghairi ba'sin, min ghairi ma ba'sin. Fa haramun 'alaiha al-jannatu. Kalau ada seorang perempuan minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya adalah surga. Maksudnya apa? Dosa gede. Ya, menyedihkan. Hikmah Rabbaniyah, hikmah Allah, bijak Allah yang maha tahu tentang makhluknya. Kenapa hak cerai diberikan kepada kaum pria? Karena wanita adalah dengan kelembutannya. Karena sesuatu yang lembut itu gampang mudah lembut. Sehingga ada wanita kalau punya masalah sedikit itu langsung minta cerai. Padahal kalau dia berhenti sejenak saja, esok pagi suruh nunda keputusan esok pagi, nggak jadi cerai. Banyak wanita semacam itu. Seandainya hak cerai itu diberikan oleh Allah kepada kaum wanita, itu langsung bubar pernikahan. Makanya kalau ada laki-laki gampang mencerai itu jadi perempuan itu. Dan ini bukan aib loh bagi perempuan kalau punya sifat seperti itu, karena memang kelembutan hatinya. Hanya setelah tahu sifatnya seperti itu, lembut hati, hendaknya dibarengi dengan kecerdasan. Jangan gampang minta cerai. Jangan gampang minta cerai. Nah, ini dosa besar. Satu. Yang kedua adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri dengan cara meminta kepada mahkamah. Bisa diartikan seperti khulu. Membayar kepada pengadilan untuk mencerai. Mengatur perceraiannya. Minta dibatalkan oleh pernikahan. Apakah khulu membayar kepada sang suami? Atau dia mengurusi ke mahkamah untuk diselesaikan. Selagi keputusan pernikahan itu dikeluarkan oleh hakim yang benar, sah. Biarpun hujahnya sang istri dengan hujah dusta. Yang dosa ya istri tersebut. Tetap sah perceraiannya. Ditentukan, diputuskan oleh hakim. Ya urusannya dengan Allah dong. Nggak akan bahagia perempuan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah banyak perempuan itu di saat diberi oleh Allah kelebihan kekayaan, bukan menjadikan indah rumah tangganya, tapi menjadikan dia sombong. Sehingga kesombongannya inilah yang menjadikan dia ingin segera mengambil keputusan di akad punya permasalahan. Karena dia bisa membayar hakim, lalu dia menceraikan dirinya sendiri. Ini yang banyak. Makanya hati-hati, wanita karir sangat mudah untuk bercerai. Maka kami sering sampaikan, bagaimana hukumnya wanita karir? Asalkan dia memenuhi syarat-syarat berikut ini, nggak ada masalah. Pekerjaannya terhormat, ya kan? Atas izin sang suami, haknya suami tidak sampai dikurangi dan sebagainya. Yang terakhir, sangat kami berikan syarat yang terakhir adalah pastikan dia semakin tawaduk, bukan semakin sombong. Sebab seorang istri saat mulai mendapatkan rezeki, mulai wah ini. Sehingga banyak, mohon maaf ini, Anda menyaksikan, mendengar, banyak yang gampang menjanda adalah yang banyak duit. Setelah bercerai dia susah mencari pasangan lagi. Makanya jangan gampang mentang-mentang punya duit langsung minta cerai. Enggak begitu. Hidup kan tadi sudah kami sampaikan di awal pertemuan. Tentu ada permasalahan. Apalagi permasalahan ini harus kita persiapkan untuk kita selesaikan. Bukan di setiap ada permasalahan langsung minta cerai. Ingat, wahai wanita karir. Jadilah ada wanita karir seperti yang ada pada zaman Nabi SAW. Wanita karir pada zaman Nabi, kisahkan yang wanita karir yang punya suami fakir, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah suamiku fakir. Nggak pernah ngasih nafkah kepada aku karena nggak punya apa-apa.
Nabi memberikan jawaban keadilan Islam. Kalau memang suami tidak pernah memberi nafkah, kamu berhak minta cerai. Oh, nggak enak banget. Karena suami nggak pernah memberi nafkah. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Iya ada. Kamu yang memberi nafkah kepada suamimu dan anak-anakmu, maka kamu dapat pahala double. Malah sedekah, pahala menyenangkan suami. Maka wanita tersebut karena dia cerdas, dia berkata, ya Rasulullah, biarkan kami yang memberikan nafkah kepada keluarga kami. Dan kami mendapatkan pahala double. Nah ini, seorang wanita cerdas begitu. Cuman kadang di saat diberi oleh Allah sedikit rezeki, mestinya kan kekayaan yang didapat seorang istri untuk berbahagia dalam rumah tangganya. Tapi ternyata semakin dia punya uang, semakin mudah minta cerai. Ingat, perhatikan ini. Kenapa imam laki-laki memang dia harus jaga ayam. Kalau berimamnya perempuan, saya menang-menang dia. Bukan karena apa? Karena, mohon maaf, kalau anak, sesuatu yang lembut, kena gesekan sedikit, gampang kerah. Bukan karena kejelekan. Justru ini kelebihan wanita ini, sehingga dialah yang berani menyusui anaknya. Menyedot ingus anaknya. Itu kan kelebihan. Cuman kalau menurut akal kan gila, ingus kok diingus, diisep, itu soalnya. Cuman Allah beri kelebihan itu, akan tapi kelebihan ini kalau tidak pada tempatnya menjadi seperti kekurangan. Kasih sayang lembut, kasih sayang seorang istri, lembutnya sifat peringai perilaku seorang istri, ini menjadikan gampang menerima beban itu gak kuat. Bukan gak kuat, berat, sehingga apa? Permasalahan, pisah aja. Makanya gampang kita, cerai saja kamu begini. Sudah, aku pulangin saja orang tuaku. Padahal dia kalau tunggu esok hari gak akan ngomong begitu lagi. Jadi kami sampaikan kepada Anda, wahai para wanita, di saat Allah memberikan kepada Anda kelebihan, rizki, maka justru jadikan itu untuk naik pangkat di hadapan Allah dengan cara semakin hormat dan tawadhu kepada suami. Kalau kunci ini dipakai, susah perceraian terjadi. Tapi menjadi masalah. Akhirnya apa? Suami pengangguran, makan saja, tidur, dan sebagainya. Maka di saat seperti itu, mudah seorang istri minta cerai. Menceraikan dirinya, karena dia punya duit untuk bayar dan seterusnya. Di sisi lain, hakim. Kalau menceraikan istri dengan alasan yang palsu, tidak dilacak terlebih dahulu, dosa dia. Biarpun perceraiannya adalah sah. Karena dia sebagai seorang hakim. Tapi di hadapan Allah kan dosa dia menuruti sesuatu yang nggak jelas. Baik. Inilah yang bisa kami sampaikan. Ya. Jadi para wanita, tolong tingkatkan ketawaduanmu. Di saat Allah memberikan kepadamu harta yang melimpah, justru jadikanlah itu sebab Anda semakin dekat kepada suami, semakin hormat kepada suami. Jangan biasa dengan kesombongan, karena itu menjadikan sebab perceraian. Jadi coba kalau perhatikan kasus perceraian, biasanya wanita beri kelebihan rezeki sehingga seenaknya sendiri. Oh, rugi dia, nggak akan berkah. Masya Allah. Dan dia akan merasa, kalau calon suaminya yang baru pun kalau tahu sifatnya begitu, nggak akan mau dia. Akan tapi akhlak yang mulia. Jangan sombong. Pernikahan itu adalah indah. Indah tidak harus dengan uang. Baik, itu saja. Selanjutnya tadi nasihat untuk suami, Bu ya, mungkin solusi agar dia bisa... Suami kalau memang istrimu seperti itu ya, kalau Anda, cuman permasalahan kadang suami itu nggak tahu diri. Bisa saja alasannya benar, suami sudah nerima duit, nggak terima kasih, ngambur-amburin duit, nggak tahu lagi. Apalagi sampai nakal, naudzubillah. Lah ini suami model apa ini? Karena ada yang ngadu kepada kami, seorang istri berkata, Bu ya, suami saya kirimi duit terus. Saya kerja di luar negeri. Tapi Masya Allah, Bu ya, aduh, luar biasa suami saya begini-begini. Dan dia ngakui kalau dia begitu-begitu. Pertama akhirnya banyak orang tahu dia nggak bisa mengelak. Akhirnya betul. Lah, ini suami nggak tahu diri dong. Sudah si istri yang suruh bekerja, dia yang menghambur-hambur, kayak begini ya, layak untuk ditinggalkan. Karena apa? Dianya memang nggak benar. Maka kepada suami hendaknya juga tawadhu, tidak kalah tawadhu, sering minta maaf kepada istri, karena yang beri nafkah adalah istri. Membesarkan hati sang istri dan seterusnya, akan indah. Baik, Bu ya, Masya Allah, terima kasih Bu ya. Dan tadi kepada hamba Allah yang bertanya, semoga bisa memahami apa. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.